Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru saja mengunjungi sekolah di Korea Selatan, sekolah dasar, bahwa di sini sistem pendidikannya sudah sangat rapi, di mana standar juga untuk makanan semuanya sudah bagus, luar biasa. Dan insya Allah ini kalau kita lihat di Korea Selatan ini untuk pendidikan dasarnya mereka betul memenuhi standar untuk pendidikan, kesehatan, olahraga dan sebagainya. Dan kiranya ini sangat layak kita terapkan untuk di pusat. Walaupun kita masih sangat jauh ya berkembang, insya Allah sedikit-sedikit. Dan insya Allah bisa kita terapkan ini kemajuan daerah kita yang besar. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lukman Desai Menghiles, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh. Dengan ini menyampaikan bahwa kita sangat mendukung program upaya usaha kesehatan sekolah yang sudah dilaksanakan lebih kurang 5 tahun bekerjasama dengan berbagai lembaga, terutama dalam support program asli ke puskesmas dan ke sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Aceh. Kami berharap program ini jangan berhenti sampai di sini. Dukungan pemerintah yang sangat maksimal, dukungan dari Dinas Kesehatan, dukungan dari Dinas Pendidikan, dukungan dari Dinas Kementerian Agama juga menjadi motivasi sehingga program-program kesehatan usaha kesehatan sekolah ini dapat terlaksana dengan baik. Untuk tahun-tahun berikutnya sekolah ini sudah mandiri, sehingga kita berharap kepada guru-guru kami pesan jangan sampai hanya dokter kecil di tingkat itu aja, bisa ditambah lagi dengan dokter-dokter kecil internal di sekolah masing-masing, sehingga program upaya kesehatan sekolah ini bersinergis dengan program yang lain, terutama tentang perilaku hidup bersih dan sehat yang ada di sekolah. Dalam hal ini biasakan anak-anak didik kita untuk berperilaku hidup bersih dan sehat, terutama hindari merokok bagi anak-anak. Jadi menjadi motivasi kepada orang tuanya, motivasi untuk teman-temannya, memberi dukungan penuh kepada penyehatan lingkungan dan keluarga masing-masing, sehingga derajat besar masyarakat di Kabupaten Besar bisa kita laksanakan dengan baik dan mencapai sesuai dengan harapan kita semua. Terima kasih. Kenapa harus cuci tangan? Ayo cuci tangan dulu. Seringkali kita diingatkan untuk mencuci tangan. Ini dia alasannya. Halo teman-teman, sebelum nonton videonya, subscribe dulu channel Bobo yuk. Aktifkan loncengnya ya. Lalu, jangan lupa juga like dan share video ini. Terima kasih. Cuci tangan bisa mencegah kita tertular dari penyakit menular, seperti batuk, pilek, diare, gatal-gatal, sakit mata, dan tipes. Di telapak tangan terdapat 39.000 hingga 460.000 kuman. Kuman ini bisa berkembang sampai 2 kali lipat dalam hitungan menit loh. Kuman tersebut bisa bertahan hidup sampai 3 jam di tangan. Biasakan mencuci tangan pada saat sebelum makan dan sesudah makan, sesudah buang air, sesudah batuk atau bersin, setelah memegang sampah, setelah memegang uang, setelah memegang hewan, atau sesudah membersihkan kotoran hewan. Mencuci tangan harus menggunakan sabun. Tak hanya bagian telapak tangan loh, tapi sabun itu harus menjangkau punggung tangan, sela-sela jari, bagian dekat kuku, sampai ke pergelangan tangan. Sabun bisa membantu menghilangkan dan membunuh kuman penyakit
dan berbagai kotoran dari kulit. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, komen, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk! Kita semua kenal dengan yang namanya rokok, dan bagaimana semua orang berkata bahwa merokok merupakan aktivitas yang tidak sehat. Tapi sebenarnya bagaimana sih rokok mempengaruhi badan kita? Coba kita mulai dengan komponen-komponennya. Pertama, nikotin. Suatu zat yang bisa bikin kita kecanduan, si alasan utama kenapa semua orang tidak bisa berhenti merokok. Bahkan, dia adalah alasan kenapa mereka yang berniat berhenti merasa tidak nyaman dan akhirnya ditarik kembali. Selain nikotin, ada sekitar 7.000 bahan kimia lainnya yang terlibat dalam proses membakar satu batang rokok, di mana diantaranya ada beberapa yang akan menjadi aktif dan dapat merusak badan kita. Terlebih lagi, terdapat lebih dari 60 bahan kimia diantaranya yang diketahui dapat menyebabkan kanker. Dari sini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa merokok dapat merusak berbagai macam organ tubuh kita dan secara umum menurunkan kondisi kesehatan. Komponen berikutnya adalah tar, suatu nama yang diberikan untuk partikel-partikel yang tergantung di dalam rokok. Partikel-partikel ini berisi zat-zat yang dapat menyebabkan kanker seperti karsinogen. Contohnya adalah metal seperti arsenik, kadmium, dan lain-lainnya. Tar itu lengket dan berwarna coklat. Dan apakah kalian pernah berpikir kenapa gigi dan kuku perokok menjadi kuning? Yap, itu adalah tar yang dapat juga mengotori paru-paru dan memberikannya penampilan yang sama. Zat yang berbahaya berikutnya adalah karbon monoksida, suatu gas yang dalam jumlah banyak dapat berakibat fatal karena menggantikan oksigen yang seharusnya tersirkulasi di darah. Gampangnya seperti ini. Di darah terdapat sel darah merah, dan di sel darah merah terdapat hemoglobin. Pada mereka yang tidak merokok, oksigen mengikat ke hemoglobin dan diantar ke seluruh tubuh. Tetapi, karbon monoksida dapat meningkatkan dirinya ke hemoglobin lebih mudah dari oksigen, dan akhirnya menggantikan oksigen. Kalian mungkin berpikir, ya sudahlah, apa masalahnya oksigen diganti karbon monoksida? Sangat bermasalah. Karbon monoksida membuat darah semakin kental, dan pada aktivitas seperti berlari yang membutuhkan banyak suplai oksigen, organ-organ penting seperti jantung, otak, dan lain-lain jadi kebagian sedikit sekali oksigen dan dapat berakibat fatal. Selain itu, di dalam rokok terdapat sesuatu yang bernama hidrogen sianida. Paru-paru kita biasanya mempunyai rambut-rambut kecil bernama silia yang membantu membuang zat-zat asing yang memasuki saluran pernafasan. Hidrogen sianida menghalangi tubuh kita dalam melakukan proses tersebut dan membiarkan bahan-bahan kimia seperti hidrokarbon, nitrous oxide, organic acid, dan lain-lainnya yang ada di dalam rokok berkumpul di dalam paru-paru dan merusaknya. Tetapi, di balik kenyataan bahwa merokok merusak paru-paru, jantung, pembuluh darah, bahkan otak sampai dapat menyebabkan stroke, ada fakta menarik yang tidak semua orang tahu. Suatu penelitian menyatakan bahwa merokok mengurangi risiko penyakit yang bernama ulcerative colitis, suatu penyakit di usus. Tetapi, rokok meningkatkan kemungkinan terkena Crohn's disease, suatu penyakit di usus juga. Apakah bebas dari ulcerative colitis sepadan dengan risiko-risiko lainnya? Coba tanyakan pendapat teman-teman kalian yang merokok ataupun bebas dari rokok dengan membagikan video ini ke mereka. Apakah kalian akan terus melanjutkan merokok atau berhenti? Apakah kalian akan mulai merokok atau tetap menjauhkan diri dari rokok? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Terima kasih dan sampai ketemu di video berikutnya.
kita beli jajanan di luar? Gak terima kasih. Aku makan bekal yang dibuat ibuku saja. Dasar nggak gaul kamu. Pakai bawa makanan dari rumah. Aduh, perutku sakit sekali. Aduh. Kamu kenapa, Olin? Kenapa perutmu tiba-tiba sakit? Aduh. Ada apa ini? Kenapa teman-temanmu pada sakit? Gak tahu, Pak. Tadi mereka baik-baik saja. Tapi setelah makan jajanan, mereka jadi sakit kayak gini. Cita, ayo kita bawa teman-temanmu ke ruang UKS. Dan jangan lupa, bawa sisa jajanan yang dimakan temanmu untuk diteliti di puskesmas. Iya, Pak. Kalau begitu, kita periksa sisa makanan tersebut di mikroskop ya. Aku Tari, si bakteri jahat yang bisa membuat diare, mual, dan muntah. Aku Borax, tugasku membuat anak-anak muntah dan diare. Aku Mimin, si Rodamin, tugasku adalah merusak ginjal. Aku Malin, si formalin. Tugasku mengganggu saluran pencernaan, membuat muntah darah, kejang, kerusakan ginjal, dan gangguan bernapas. Aku tidak suka melihat anak-anak tertawa riang dan bermain dengan gembira. Aku suka mereka sakit. Iya, Bos. Anak-anak tidak bisa belajar dan bermain lagi. Mereka akan menjadi anak-anak yang bodoh, Bos. Aku senang sekali misi kita berhasil. Banyak anak yang sakit. Kerja kalian bagus sekali. Ternyata penyebab pembuat sakit adalah bakteri dan zat berbahaya pada makanan jajanan yang tidak sehat seperti zat pengawet, pemanis, dan pewarna buatan. Lalu teman-teman Cita, apakah akan sembuh, Bu Dokter? Iya, mereka akan sembuh dan sehat. Tetapi jangan lupa, beritahu mereka bahaya membeli jajanan sembarangan. Iya, Bu Dokter. Hai Cita. Hai. Aku sekarang bawa bekal makanan dari rumah loh. Oh, Aku sudah kapok jajan sembarangan. Maaf ya, kemarin aku mengolokmu karena tidak membeli jajanan di luar sekolah. nggak apa-apa. Yang penting sekarang kita tidak jajan sembarangan yang membuat kita bisa sakit. Anak-anak sekarang pada membawa bekal makanan dari rumah. Wah, misi kita gagal untuk membuat anak-anak menjadi sakit dan tidak bisa bermain, Bos. Ayo teman-teman, mari kita makan jajanan sehat di kantin sekolah atau bawa bekal makanan dari rumah supaya kita sehat dan bisa bermain. Siap, Komandan! Siang hari itu, ibu memasak untuk Sofa, tapi Sofa tidak ada di rumah. Sofa, makan dulu, Nak. Maaf Bu, Sofa tidak ada di rumah. Loh, kemana? Niba tidak tahu Bu. Baiklah, Niba jaga rumah ya. Ibu mau mencari Sofa. Iya Bu. Ternyata Sofa dan teman-temannya sedang bermain tanah. Ibu pasti sangat mengkhawatirkan Sofa. Sofa, sudah siang. Saatnya makan dan sholat duhur. Nanti Bu, sedang asik bermain. Tapi, itu kotor, Nak. Tapi
Ini seru kok, Bu. Iya, Bu. Ini juga nggak bahaya. Hah? Justru sangat bahaya. Nanti ada telur cacing masuk ke tubuh kita. Masa sih, Bu? Ih, teman-teman, yuk kita cuci tangan lalu pulang. Akhirnya, Sofa dan semua teman-temannya pulang. Sofa, sudah cuci tangan? Sudah, Bu. Berhenti! Ada apa nih, Ba? Lihat kuku Sofa, Bu. Masih ada kotorannya. Betul nih, Ba. Kuku Sofa kotor. Sofa, kita tunda dulu makannya. Sekarang, Ibu akan memotong kukumu dulu. Baik, Bu. Hati-hati, Bu. Iya, Nak. Sofa, kalau kukumu sudah panjang, harus cepat-cepat dipotong ya. Dan jangan main yang kotor-kotor. Oh ya? Memangnya kenapa, Bu? Nanti kamu cacingan. Di dalam kotoran ini banyak sekali telur cacing. Bahaya loh, Sofa, kalau kamu sampai cacingan. Oh, jadi seperti itu. Berarti aku harus menjaga kuku dan badanku. Sofa mau cuci tangan dulu, Bu. Ibu dan Niba tertawa. Bu, apa saja sih gejala cacingan? Lesu, kurang semangat, kurus meskipun sudah banyak makan, dan masih banyak lagi. Wah, apa Sofa termasuk seperti itu, Bu? Anak ibu selalu sehat. Alhamdulillah. Wah, ternyata cacingan itu berbahaya juga ya, Niba. Jangan sampai aku kena cacingan. Nanti tidak bisa main deh. Betul, Sofa. Nanti kamu tidak punya teman untuk bermain. Hari sudah malam, waktunya Sofa untuk tidur. Aku akan menyampaikan ke teman-teman tentang bahaya cacingan agar mereka tetap sehat. Ide yang bagus. Selamat tidur, Sofa. Ya, Niba. Hai, namaku Corona. Aku adalah virus. Ukuranku sangat kecil. Kamu tidak bisa melihatku. Aku dan teman-temanku suka sekali bermain di sini. Wuhuu! Yiha! Hore! Aku menyebabkan banyak manusia sakit. Mereka jadi demam, batuk, bahkan sesak nafas. Manusia jadi takut padaku. Aku mengerti jika kamu juga takut. Tapi jangan khawatir, ada banyak manusia yang sembuh dariku. Itu karena para dokter dan perawat siap membantu. Kamu harus melakukan cara ini agar aku tidak bermain di tubuhmu. Pertama, cuci tanganmu dengan air dan sabun minimal 20 detik. Kedua, makanlah makanan bergizi agar badanmu selalu sehat. 3, pakailah masker saat batuk atau bersin. Istirahatlah jika kamu memang sakit.
Hindari tempat ramai, bermain di rumah dulu. Ingatlah bahwa orang tuamu akan selalu menjagamu. Semoga sehat selalu ya.